1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat izinnya dan pertolongannya kita bisa berkumpul lewat media online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat aktivitas kita pada sore hari ini menjelang iftar ini sebagai amal soleh yang tercatat di catatan para malaikat-malaikatnya. Dan insya Allah kita pula saat ini bersama para malaikat-malaikat Allah yang bersama kita pada forum kajian ini. Hadirin pemirsa sekalian, pemirsa live streaming Zoom yang dirahmati Allah, kita juga tak lupa untuk menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Kita akan berdiskusi tentang keajaiban Al-Quran atau mukjizat Al-Quran dari sudut pandang sains. Berbicara masalah mukjizat Al-Quran, kita bisa secara khusus membaginya dalam 3 aspek, yaitu dari segi tata bahasanya, dari segi linguistiknya. Ada juga murid Al-Quran tentang petunjuk-petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu murid Al-Quran yang berkaitan dengan kabar-kabar gaib di masa depan ataupun masa lalu. Nah, khusus pada sore hari ini kita akan berdiskusi bersama Ustaz Dr. Yunus Daud tentang sebuah topik yang membahas tentang hubungan antara ayat kauniyah, yaitu ayat tentang sains dalam Al-Quran, atau yang berhubungan dengan ayat kauniyah. Bagaimana hubungan kedua jenis ayat ini akan dibahas oleh Ustaz Dr. Yunus Daud, dan juga akan dibahas dari perspektif sains, dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena menurut informasi dari tafsir Jauhari dikatakan jumlah ayat-ayat tentang sains itu adalah berjumlah 350 ayat, sedangkan ayat yang lain itu sangat sedikit. Tanpa berpanjang kalam lagi, saya persilahkan kepada Ustadz Yunus Daud untuk menyampaikan materinya. Pada Ustadz Yunus, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sekalian, pemirsa, pendengar, netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi Allah, yang diberkahi Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, rahmat, serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyelenggarakan satu kajian, Masya Allah, kajian Mu'jizat Al-Quran atau kajian keajaiban Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih, jazakumullah khair, kepada komunitas pelita Al-Quran yang Masya Allah sudah berupaya untuk menyelenggarakan satu kajian yang sangat dirindukan oleh publik, yaitu kajian Mu'jizat Al-Quran atau kajian keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, saya ucapkan barakallahu fikum wa fina insyaallah terhadap penyelenggaraan acara ini. Saya diberi kehormatan untuk menjadi pembicara perdana. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang banyak juga kepada seluruh pendengar, seluruh hadirin di media online ini. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan jiwa dan raganya, Masya Allah. Juga kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi mereka insya Allah. Hadirin sekalian, netizen yang dirahmati Allah, shaimin shaimah, Masya Allah, sore hari ini saya akan membahas satu tema yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka dari serial acara-acara yang lain. Masya Allah, saya coba untuk membahas tentang menguatkan jiwa tauhid dengan memahami harmoni ayat qauliyah dan kauniyah. Saya ingin memastikan sebelum lanjut, ini suara saya bisa didengar dengan baik, Mas Aji? Jelas, Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memberikan satu guidance berupa Al-Quranul Karim, diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan kepada kita. Satu anugerah yang luar biasa, sehingga insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Yang utama dan yang pertama,
adalah kita mensyukuri bahwa kita berada di jalan tauhid, di jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Subhanallah. Sehingga kita bisa memahami, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita memposisikannya sebagai urusan yang sangat penting, yang sangat fundamental bagi kita dan manusia yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Mu'minun ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Masya Allah, ini satu informasi yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang beriman, yang di dalam dada-dada kita diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya keimanan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Satu hal yang memang wajib kita syukuri, adanya bersemayamnya iman di dalam dada kita. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini merupakan fondasi akidah yang luar biasa. Tauhidullah, bahwa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah adalah fondasi akidah. Kita tahu bahwa Islam punya fondasi. Kalau fondasi itu rapuh, maka bangunannya pun akan rapuh. Dan fondasi Islam adalah akidah, adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lain. Tapi fondasi daripada fondasi adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita masuk kepada satu inti daripada inti. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan tauhidullah yang kuat. Karena ini akan bisa menopang bangunan iman dan bangunan Islam kita yang lebih kokoh lagi insyaallah. Hadirin sekalian, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah ini merupakan misi utama semua nabi dan rasul. Satu nabi dengan nabi yang lain membimbing manusia agar manusia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Jadi misi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misinya sama, misinya satu, yaitu agar manusia dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kita berada di dalam satu kafilah yang panjang, kafilah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti di hari yang dijanjikan oleh Allah, di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya. Kalau kita baca di surah Ar-Rahman, kita bisa mendapatkan satu
informasi yang valid bahwasanya diajarkannya Al-Quran kepada kita, kepada manusia dan juga kepada jin, maka itu merupakan nikmat yang utama yang Allah berikan kepada kita. Dan Al-Quran merupakan cahaya yang menerangi dan petunjuk kepada Tauhidullah. Sebagaimana yang kita fahami dari surah An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Pelita itu yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah, ayat yang luar biasa yang kita renungkan pada sore hari ini kalau dibahas ini sangat panjang, menarik. Mau dibahas kauniyahnya tentang cahaya, mau dibahas pelitanya, mau dibahas zaitunnya, mau dibahas tidak di timur, tidak di baratnya, mau dibahas karakteristik dari zaitun yang luar biasa, Masya Allah. Maupun juga cahaya Al-Quranul Karim, cahaya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam cahaya ini. Karena itu Al-Quran perlu kita masukkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam dada-dada kita. Kita setiap hari perlu menekuni bagaimana memasukkan cahaya Al-Quran agar dapat menyala di dalam dada-dada kita. Dan ini tidak mudah. Artinya kita butuh keikhlasan, kebersihan hati agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memasukkan Al-Quran ke dalam dada kita. Masya Allah. Netizen yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain sebagai cahaya, Al-Quran adalah sumber zikir, sumber energi spiritual, dan sumber fikir atau sumber inspirasi-inspirasi pemikiran. Masya Allah. Ada di dalam suratul Qamar, dan ini memberikan isyarat luar biasa bahwasanya
Allah menyebut Al-Quran sebagai az-zikr. Masya Allah. Ini ada di 4 ayat sekaligus di dalam satu surat. Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Masya Allah. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sadaqallahul azim. Allah menyebutkan 4 kali dalam ayat ke-17, 22, 32, 40. Masya Allah. Ini penyebutan yang tidak sembarangan. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, zikir, hafalan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini satu gambaran yang luar biasa bahwa Al-Quranul Karim Allah jadikan mudah untuk menjadi hafalan, lidzikri, untuk menjadi zikir. Jadi Masya Allah, insya Allah kalau kita punya niat ikhlas, membersihkan hati, maka Allah akan memudahkan kita insya Allah. Allah akan mudahkan Al-Quran bersemayam di dalam dada-dada kita. Dan Al-Quran akan mau bersemayam di dalam dada kita kalau kita sudah barang tentu mau membersihkan hati kita sebagai tempat untuk bersemayamnya Al-Quran. Kalau hati itu bersih, niscaya Al-Quran ada bersemayam di dalam dada kita insya Allah. Karena itu kita insya Allah bersama-sama khususnya di bulan Ramadan ini kita lakukan ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah semayamkan Al-Quran di dalam dada kita, kemudian kita menjadikannya zikir setiap waktu. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring, maka kita bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi pada saat kita sakit. Tidak ada yang bisa menemani kita kecuali zikir kepada Allah Al-Quranul Karim. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan memudahkan Al-Quran untuk hafalan. Dan Masya Allah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima ayat yang pertama itu pada usia 40 tahun, Masya Allah, ya, sahabat-sahabatnya juga banyak yang di atas 40 tahun. Dan itu Al-Quran bisa bersemayam ke dalam dada kita. Ke dalam dada Rasul dan para sahabat. Masya Allah. Karena itu tidak ada alasan bagi kita bahwasanya kita sudah tua misalnya. Ya, bahwasanya kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Sebelum Allah wafatkan, mari kita sama-sama untuk berikhtiar memohon kepada Allah. Memohon, berdoa agar Allah berkenan untuk memasukkan Al-Quran ke dalam dada kita, dan nanti Al-Quran akan menjadi kawan kita, sahabat kita, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti insya Allah, dan bisa menjadi syafaat insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu Al-Quran juga selain sebagai zikir, juga sebagai sumber fikir, sumber inspirasi. Sebagaimana yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 190, 191, kita sudah sama-sama hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, mau mempergunakan akal budinya. Masya Allah. Ini satu gambaran bahwasanya ada ayat-ayat yang lain selain ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat ini bisa dibaca oleh orang yang punya akal, oleh orang yang mau mempergunakan akalnya. Maka ayat itu bisa dibaca. Karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang selain mampu untuk membaca Al-Qur'an, maka kita mohon kepada Allah agar mampu untuk membaca ayat-ayat yang Allah tebarkan, Allah hamparkan di seluruh penjuru alam semesta, termasuk di dalam diri kita sendiri. Sehingga kita mampu untuk membaca ayat-ayat itu. Siapakah ulul albab, orang yang mempergunakan akalnya ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallah. Itu orang-orang yang zikrullah, orang-orang yang mengingat Allah. Kalau zikir tadi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, salah satu bentuk zikir adalah menghafal Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim dengan hafal. Masya Allah. Ya. Maka orang-orang yang pergunakan akalnya adalah orang-orang yang mengingat Allah, yang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, menjalankan Al-Quran sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka tidak hanya itu, mereka memikirkan tentang penciptaan dan langit dan bumi. Masya Allah, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab yang pedih, azab neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa keberadaan ciptaan Allah menunjukkan tanda-tanda kehebatannya dan kebesarannya. Masya Allah. Jadi kita bisa memahami kehebatan Allah, memahami kebesaran Allah dengan cara memahami petunjuk tanda-tanda di alam semesta. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Bagaimana Allah meng-create sesuatu, meng-create alam semesta, meng-create binatang, meng-create manusia itu sendiri. Ya. Makrokosmos, mikrokosmos. Ini luar biasa. Dan ini perlu difahami, dibaca dengan baik sehingga kita mampu untuk memahami kehebatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Penelitian dan perenungan yang kita lakukan terhadap ciptaan Allah itu mesti dilakukan dengan cara menjalin hubungan yang dekat dan kontinu, zikir tanpa terputus dengan Sang Maha Pencipta alam semesta. Ini yang disebut sebagai peneliti ulul albab. Peneliti yang tidak hanya melakukan penelitian, tidak hanya meneliti tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang makin diteliti, makin bodoh rasanya diri kita karena kebesaran Allah yang luar biasa. Nah, peneliti yang seperti ini adalah peneliti yang senantiasa
menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadi peneliti, periset yang sekuler. Sehingga ilmu yang didapat dari Allah akan mengantarkannya pada sikap tunduk, rasa takut, dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikehendaki dari ayat-ayat ini. Ada di surah Ali Imran 190, 191. Adanya harmoni antara ayat-ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Masya Allah. Jadi semua aktivitas zikir dan fikir dilakukan secara harmoni dan ditujukan kepada pengabdian totalitas seorang hamba pada Sang Maha Pencipta. Inilah hakikat tauhidullah. Jadi kalau seseorang sudah mendalami ilmu pengetahuan teknologi, maka ada satu hal yang masih kurang, yaitu mereka perlu lebih mendalami lagi tentang guidance dari Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau seseorang sudah mendalami ayat-ayat kauniyah dengan bidang-bidang masing-masing, maka masih ada satu yang ini justru sangat penting, adalah mendalami Al-Quranul Karim. Aktivitas zikir dan fikir yang harmoni adalah aktivitas membaca ayat kauniyah dan ayat qauliyah secara seimbang. Sebagaimana ada di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Jadi bagaimana kita bisa memahami lebih lanjut. Dan ini kita sudah sering, dan ini ayat yang memang diturunkan oleh Allah pertama kali. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah, alhamdulillah kita diberikan ayat-ayat seperti ini, dan ini merupakan ayat-ayat yang Allah turunkan pertama kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang kedua, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iqra di sini ada dua. Iqra tidak bisa dipisahkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi enggak cukup iqra saja. Ya. Ketika Nabi SAW diminta oleh Jibril alaihissalam, Iqra, maka Nabi mengatakan, ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Ya. Tapi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Quran mengalir ke dalam diri Nabi Muhammad SAW dan melekat di dalam dada Nabi SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang mampu tidak hanya iqra, tetapi iqra bismi rabbik. Membaca yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca yang menghadirkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibaca di sini adalah membaca ciptaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca ciptaan Allah. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari 'alaq, sesuatu yang melekat. Ini isyarat bahwa kita diminta untuk membaca alam semesta. Walaupun redaksinya adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Yang kedua, bacalah dan Rabbmu muliakanlah. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan baca tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi seluruh ilmu pengetahuan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu pengetahuan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim yang tertulis. Karena itu kita diminta untuk membaca Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah yang tertulis. Mari kita telaah lebih lanjut. Yang pertama di sini ada 2 kali perintah membaca atau menelaah. Yang pertama membaca kitab yang terbuka, yaitu alam ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah. Dan yang kedua, membaca kitab yang tertulis, yaitu ayat-ayat qauliyah. Masya Allah. Ada kitab yang terbuka, ada kitab yang tertulis. Ayat-ayat di kitab yang terbuka perlu kita baca. Dengan akal kita, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan pendalaman, riset, dan seterusnya, sehingga kita bisa memahami alam semesta dengan baik. Contohnya, pada saat ini ada isyarat corona misalnya, maka kita perlu mendalami dengan baik. Dan pada akhirnya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ini? Apa sebenarnya corona? Ya. Mengapa Allah datangkan corona kepada kita? Ada ujian apa dan sebagainya, maka kita perlu membaca itu dengan baik. Kita diminta untuk merenung di dalam rumah-rumah kita, kalau di dalam surat An-Nur tadi, ya fi buyutin adzinallah, ya. Di dalam rumah-rumah. Ya, rumah-rumah di situ masjid, tapi pada saat ini masjid-masjid itu ada di rumah-rumah kita. Dan rumah-rumah kita jadikan masjid semuanya. Jadi masjid tidak hanya 1, 2, 3 di kampung kita, tapi masjid ini ada banyak di dalam rumah-rumah kita. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tempat yang Allah berkahi, makin luas lagi keberkahan Allah kepada kita. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca kedua kitab tersebut, pembaca melakukannya atas nama Allah Sang Maha Pencipta seraya memuliakannya. Bismi Rabbik. Tidak memisahkan antara yang dibaca dengan yang menciptakan itu. Alam semesta dibaca dengan baik, tetapi siapa yang menciptakan maka perlu dibaca dengan baik. Proses membaca keduanya dilakukan secara terpadu dan sinergis, sehingga sang pembaca akan menjadi manusia berilmu dan bertauhid, yang ulama sekaligus yang ilmuwan. Ini bahasa ini sebetulnya sama ya. Dalam bahasa Arab itu ulama ya, kalau ilmuwan ini bahasa Indonesia. Cuman kita mengenal bahwa orang yang memiliki ilmu syariah dan sebagainya, fikih dan sebagainya itu disebut ulama, itu yang selama ini kita pahami. Ya. Kalau ilmuwan itu biasanya ilmu-ilmu yang ilmu sains, teknologi, bahasa dan sebagainya gitu. Ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah bahwasanya seorang ulama itu adalah ilmuwan. Seorang ilmuwan adalah ulama. Artinya seorang yang mampu untuk membaca kedua ayat. Ayat kauniyah dibaca, ayat qauliyah juga dibaca. Sehingga menjadi orang yang harmoni di dalam dirinya. Sebagaimana yang disyaratkan di dalam surah Ali Imran 190-191 yang disebut ulul albab tadi. Mohon maaf. Ada satu ayat lagi yang perlu kita fahami dengan baik, ada di surah Fussilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami.
ayat-ayat kami di segenap ufuk, di segenap penjuru, ayat-ayat kami yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ada ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta, ini akan diperlihatkan oleh Allah. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Masya Allah, lagi ngomong ayat-ayat alam semesta, tapi ngomong kebenaran Al-Qur'an. Ya, jadi cara Allah untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar, salah satunya atau dalam ayat ini adalah memberikan, mengungkap, membuka ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam semesta dan pada diri kita sendiri. Ya. Hari ini terkait dengan COVID-19, maka kita pun juga sedang diuji oleh Allah agar kita mampu untuk membaca ayat pada diri kita sendiri. Masya Allah. Ya, pada ujungnya, pada objektifnya adalah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Masya Allah. Jadi ini yang memang perlu kita pahami. Dan ini selaras, harmoni dengan surah Al-Alaq tadi. Ya. Termasuk juga tadi surah Ali Imran ayat 190-191. Masya Allah, ada korelasi yang sangat kuat. Bahwasanya kita perlu memahami, menguatkan iman kepada Al-Quranul Karim. Sudah barang tentu iman kepada yang menurunkan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memahami ayat-ayat Allah di segenap alam semesta dan pada diri kita sendiri. Dan Allah mengatakan, dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Hanya Allah yang menjadi saksi bahwa Al-Quran adalah selaras dengan ayat-ayat yang ada di alam semesta. Jadi tidak ada dikotomi antara ayat-ayat di alam semesta dengan ayat-ayat qauliyah yang terfirman, yang tertulis di dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta membentangkan ayat-ayat terbuka di alam semesta dan dalam diri kita sendiri agar manusia dapat memahami dengan akal sehatnya bahwa Al-Quran itu adalah benar. Bahwa ayat kauniyah merupakan bukti kebenaran Al-Quran. Kebenaran ayat-ayat qauliyah. Harmoni ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat qauliyah. Masya Allah. Kegiatan riset, observasi yang benar mestinya dapat mengantarkan para peneliti menuju kebenaran Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kita cukup mudah memahami konsep berpikir ini. Nah, ini dicoba disamerikan di dalam sebuah flowchart, gambar, ya, alur berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencipta, karena itu maha mengetahui everything. Ya. Dan Allah menyampaikan tanda-tanda kebesarannya, menyampaikan ilmunya melalui kitab yang terbuka di alam semesta ciptaan Allah dan kitab yang tertulis yaitu Al-Quranul Karim. Tadi sudah digambarkan bahwa kitab terbuka di alam semesta disebut ayat-ayat kauniyah, dan ini bisa didapat secara langsung, diteliti oleh siapapun yang mukmin maupun yang belum mukmin, melakukan riset, observasi, penelitian, dan sebagainya. Dan nanti hasil dari olah fikir ini, teknologi ini bisa digunakan sebagai sarana hidup. Tapi ada kitab yang tertulis, yaitu Al-Quranul Karim, dan ini disebut ayat-ayat qauliyah. Ya, tidak sembarangan turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasul, berupa wahyu, dan ini dijadikan sebagai pedoman hidup. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kursor saya bisa terlihat bahwasanya ayat-ayat qauliyah itu memberikan isyarat kepada adanya ayat-ayat kauniyah. Masya Allah. Ya. Ayat-ayat qauliyah memberikan isyarat adanya ayat-ayat kauniyah. Ya. Kemudian ayat kauniyah kalau sudah
dibuktikan penelitian yang panjang dengan metodologi yang benar dan seterusnya, maka bisa menjadi bukti kebenaran ayat-ayat qauliyah. Tapi sudah barang tentu ini dilakukan terus-menerus, ya, sehingga kebenarannya menjadi kebenaran yang bisa diulang-ulang dengan benar, dengan baik, sehingga nantinya akan bisa menjadi bukti kebenaran Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dua jenis ayat yang kita perlu mendalami bersama-sama, ya, khususnya di bulan Ramadan ini, agar kita menjadi ulul albab, ulama yang ilmuwan yang ulama. Kalau kita sudah menjadi ilmuwan, maka kita perlu melengkapi lagi sehingga menjadi ulama, sehingga kita perlu mendalami lagi Al-Quranul Karim. Kalau kita sudah mendalami ayat-ayat kauniyah, maka kita perlu mendalami lagi ayat qauliyah. Dan ini pada ujungnya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk tauhidullah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk melengkapi ini, bahwa insya Allah ke depan dalam 5 pertemuan yang akan datang kita akan membahas rangkaian serial keajaiban Al-Quran atau mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari kata al-ajzu, bermakna ketidakmampuan. A'jaztu fulanan misalnya bermakna aku menjadikan si fulan tak berdaya. Ya. Mukjizat bermakna sebagai sesuatu yang memiliki sifat luar biasa yang melebihi kebiasaan dan mengandung unsur tantangan. Dan Al-Quranul Karim itu memiliki mukjizat yang luar biasa. Kata mukjizat menunjukkan perkara yang luar biasa dan menjadi petunjuk kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bukti kebenaran atas sesuatu yang seluruh makhluk tidak bisa melakukannya. Mukjizat Al-Quran ada dalam berbagai sisi. Ya, ada linguistik terkait dengan bahasa, terkait dengan pilihan-pilihan kata. Masya Allah, makin didalami makin kagum, ya, makin dihafal, makin difahami, makin kagum, makin difahami tafsirnya, makin kagum. Dan ini senantiasa memberikan inspirasi yang terus-menerus. Inilah mukjizat Al-Quran. Nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Solihin insya Allah. Kemudian juga mukjizat dari sisi fakta-fakta sejarah yang dipaparkan oleh Al-Quranul Karim itu luar biasa. Juga berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini juga ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini merupakan satu mukjizat luar biasa dari Al-Quran. Ya. Nah, ayat-ayat kauniyah ini banyak dalam Al-Quran, ditampilkan juga terkait dengan penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi, perputaran matahari dan bulan, perjalanan planet, bintang, orbit, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang ke-6, seri yang ke-6, itu saya ingin membahas lagi terkait dengan keajaiban penciptaan bulan, Masya Allah. Ya. Kita coba renungkan bagaimana bulan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau nggak ada bulan, apa yang terjadi? Ya, maka kita perlu dalami lagi. Dan Al-Qamar, ya, ini ada di surah ke-54 juga, Masya Allah, tentang rembulan. Ya. Ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang ke-6. Juga ada tumbuh-tumbuhan dan berbagai ragamnya, keindahan laut, tanda-tanda lintasannya, hewan, dan sebagainya. Ini nanti mudah-mudahan besok sore insya Allah ada Dr. Anom yang akan mengisi tentang mikroba, mikrokosmos, ya, corona, ya, ini yang mudah-mudahan kita bisa merenungkan bersama-sama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita
menjadikannya sebagai penguat, pengokoh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'anul Karim. Juga banyak dibahas tentang gunung-gunung yang menjulang tinggi dan lain-lain ilmu. Ya, Masya Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, jumlah ayat Al-Kauniyah sekitar 763 ayat. Jadi sangat banyak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dipaparkan di sini di kesempatan sore hari ini, walaupun saya tidak membahasnya, tantangan Allah Subhanahu wa taala untuk menembus penjuru langit dan bumi. Ya, Masya Allah. Dan ketika suratul Rahman disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan kepada kita, Masya Allah, ya. Surah Ar-Rahman itu surah yang luar biasa, nikmat untuk dinikmati sebagaimana surah-surah yang lain. Ya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dan seterusnya. Ya, tidak hanya qauliyah tetapi juga kauniyah dan banyak kauniyahnya juga. Diselang-selingi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan seterusnya, Masya Allah. Tapi di tengah-tengahnya ada ayat yang berbunyi sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan, kami akan beri perhatian sepenuhnya kepadamu wahai golongan manusia dan jin. Allah betul-betul memperhatikan kita manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan penjuru bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Masya Allah, illa bisultan. Jadi di sini ada isyarat yang luar biasa dan ini mengandung tantangan. Isyarat dan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menantang tidak hanya manusia tetapi juga jin. Karena di surah Ar-Rahman ini digambarkan manusia dan jin, manusia dan jin. Ya, termasuk surganya juga, Masya Allah, ada 2 surga, ya, Masya Allah, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tapi ketika memberikan isyarat itu, Allahu Akbar, saya kalau membaca ini, ya saya biasa ngajar di kampus, itu kalau memberikan soal gitu ya, itu biasanya atau ketika mengajar memberikan isyarat-isyarat ada soal yang begini, nanti jawabannya seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-35 ya, yursalu 'alaikuma syuwadhun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga, cairan logam, panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Masya Allah. Ya, dan penyebutnya adalah nyala api. Ya.
Jadi ini luar biasa ini. Kalau kita menembus langit, maka yang akan dihadapi adalah nyala api, sesuatu yang membakar. Allahu Akbar. Ya, jadi hingga hari ini belum ada manusia yang mampu untuk menembus langit. Ya, dan hingga hari ini belum ada mampu menembus bumi. Ya, paling hanya beberapa kilometer saja. Terhitung sekitar 12 belasan kilometer. Ya, dan itu hanya kalau dibandingkan dengan kulit apel, maka 12 kilometer itu seperti kulit apel saja, nggak bisa menembus sampai ke dalamnya lagi. Masya Allah. Tapi bisa manusia mendalaminya dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, ya, gelombang yang kita pancarkan, ya, yang bisa kita tangkap di tempat lain dan kita bisa menggambarkan kondisi di dalamnya bumi, walaupun kita secara fisik tidak mungkin menembus bumi. Karena Allah menyampaikan ada cairan logam yang panas, Masya Allah, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Masya Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allahu Akbar. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat qauliyah, kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Dan ini ujung-ujungnya adalah menyungkur sujud kepada Allah. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanak faqina adzaban nar. Ini beberapa ayat di surah Ar-Rahman. Ada juga isyarat Al-Quran terkait rahasia alam multidimensi. Ya, ayat-ayat ini juga nikmat dan linguistiknya juga luar biasa. Ya. Mohon maaf, Ustaz, Ya. waktunya tinggal 5 menit lagi. Siap, insya Allah. Baik, terkait dengan ayat ini, saya ingin membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Masya Allah, Alhamdulillah. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ini berkenaan dengan azab di akhirat. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat yang naik. Mulai lagi, ya. Minallahi dzil ma'arij, yang punya mi'raj. Ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Masya Allah, ini juga satu isyarat yang luar biasa. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Ya. Artinya Allah buka dimensi yang lebih luas. Tidak hanya dimensi manusia, tapi ada dimensi alam malakut. Masya Allah. Ya. Yang manusia itu nggak ada apa-apanya. Dalam sehari buat malaikat, maka buat manusia 50.000 tahun. Allahu Akbar. Mereka memandang azab itu jauh, sedangkan kami memandangnya dekat. Jadi di sini ada gambaran jauh dan dekat ini sangat relatif. Ya, kalau kita mendalami ini, Masya Allah, maka kita akan bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, isyarat Al-Quran terkait rahasia alam mikrokosmos. Ya, Masya Allah, ini yang hari-hari ini lebih banyak kita sering lihat dan kita khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun kita sudah mendapatkan informasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Ya, termasuk di dalamnya adalah mikroba, maka jauh lebih kecil daripada nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah, tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Ya, mereka nggak bisa menangkap, ya, jahil,
Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mampu untuk bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nanti insya Allah serial keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah ini akan diungkap ya untuk besok terkait dengan mikroba, berikutnya fakta sejarah dalam Quran, berikutnya lagi tentang keajaiban pilihan kata dalam Al-Quran, ini linguistik, kemudian juga mengungkap isyarat Al-Quran dan As-Sunnah tentang pola hidup sehat, dan yang terakhir tentang penciptaan bulan dalam Al-Quran. Dan ini insya Allah mudah-mudahan akan berlanjut selepas daripada bulan Ramadan insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir menutup bagaimana kita bersikap setelah melihat mukjizat Al-Quran, maka kita perlu mentadabburinya, ya, kita perlu merenungkan, dan kita bisa mengimani Al-Quranul Karim. Termasuk juga kita menjadi orang-orang yang apabila disebutkan asma Allah akan gemetar hati kita, dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadikan Allah sebagai tempat bertawakal. Masya Allah. Dan kita juga diberikan satu petunjuk, satu sejarah bahwasanya Al-Quranul Karim, ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah difahami secara harmoni, diterapkan secara harmoni, menjadi kesatuan ilmu yang utuh. Dan ini dicontohkan oleh Imam Syafi'i, diantaranya selain hafal Al-Quran, ahli di bidang fikih, usul fikih dan hadis, ternyata ahli juga di bidang sastra, ilmu firasat, ilmu kedokteran. Untuk masalah penguasaan ilmu kedokteran, seorang tabib pernah berdiskusi dengan Imam Syafi'i, ya, seorang tabib ini, dia kaget ternyata Imam Syafi'i sangat menguasai ilmu kedokteran yang berkembang saat itu. Ya, termasuk juga Imam Al-Ghazali menguasai ilmu-ilmu Al-Quranul Karim dan juga ilmu-ilmu sosial, humaniora, ekonomi dan sebagainya. Termasuk Ibnu Rushd, ya. Ini juga orang yang menguasai ilmu kedokteran juga selain juga ilmu-ilmu diniyah. Masya Allah. Ya, Ibnu Khaldun kita juga sudah mengenal. Masya Allah, ini adalah satu kesatuan, satu harmoni yang luar biasa. Sehingga insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengagumi, mengimani ayat-ayat yang terhampar di alam semesta, mampu mengambil pelajaran, ya, termasuk adanya wabah COVID-19 ini pun juga kita mampu untuk mengambil pelajaran di mana kita perlu lebih banyak dekat kepada Allah, lebih banyak bertaubat kepada Allah, lebih banyak menyungkur sujud, lebih banyak beristighfar, lebih banyak berjanji kepada Allah dan menyiapkan diri untuk berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah wafatkan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang lurus, orang-orang yang insya Allah husnul khatimah. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih pada Ustadz Yunus untuk materinya. Mungkin langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena waktu juga sudah jam 5:09. Ada 3 pertanyaan Ustadz dari sahabat Pelita Al-Quran di sini. Pertanyaan pertama datang dari Abu Sadid dari Cilegon. Pertanyaannya adalah bagaimana kita orang awam bisa membaca ayat-ayat kauniyah yang terjadi di kehidupan nyata kita. Apakah ayat kauniyah ini hanya dibuktikan melalui riset? Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan nomor 2 dari Pak Lukman. Apakah orang yang punya latar belakang ilmu syariah saja yang boleh menafsirkan ayat-ayat kauniyah? Yang pertanyaan terakhir, nomor 3 dari Pak Juhar Masudi. Beliau menanyakan, kenapa ketika Allah berfirman, mungkin dalam surat Al-Iqra ya, ketika Allah berfirman, bacalah, tidak dengarkanlah. Sehingga Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Begitu Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para jamaah, Pak sahabat Pelita Al-Quran di sini. Ada 3 pertanyaan tadi. Silakan kepada Ustaz Yunus untuk bisa menjawabnya.
Yang nomor 3 ini pertanyaannya bisa diperjelas. Ini bacalah. Ya, pertanyaannya kenapa ketika Allah berfirman berbunyinya bacalah, tidak dengarkanlah. Sehingga Nabi menjawabnya, aku tidak bisa membaca. Seperti itu. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair, Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, komunitas Pelita Al-Quran. Masya Allah, 3 pertanyaan ya. Yang pertama, orang awam ini di dalam membaca ayat-ayat kauniyah ini seperti apa ya? Masya Allah, apakah harus dengan melakukan riset? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang bagus. Al-Qur'anul Karim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada generasi awal, generasi sahabat yang saat itu kalau bicara perkembangan sains dan teknologi itu tidak seperti sekarang. Walaupun sains dan teknologi untuk saat ini pun juga masih terus berkembang, belum final. Ya. Masih banyak ayat-ayat Allah yang masih perlu terus dibaca, ya, dilakukan riset yang berketerusan. Ya, saya masih ingat dulu ketika program doktor itu ya di Jepang, itu ada waktu awal-awal ketemu kawan-kawan yang baru mau kuliah itu, yang ambil doktor itu menyampaikan doktor ini awalnya nggak jelas, akhirnya juga nggak jelas. Gitu. Jadi awalnya ini bagaimana memformulasi ide juga nggak jelas, gitu ya. Artinya memang ada tingkat kesulitan tersendiri, apalagi harus dicari yang punya novelty, punya keterbaruan dan sebagainya. Nanti di ujungnya juga nggak jelas lagi. Artinya kita mendalami ilmu Allah ya yang mungkin siang dan malam didalami gitu, itu pada ujung-ujungnya pun juga Masya Allah bahwa ilmu Allah memang luas sekali. Ya, kita merasa bahwa kita sudah mengkaji, sudah publikasi macam-macam, tapi kalau dia jujur, maka sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas dan dikaji sejauh manapun juga tetap bahwasanya kita ini lemah. Gitu. Tapi alhamdulillah Allah memang membuka ruang, membuka satu usaha, effort ya dari manusia untuk bisa membuktikan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ya. Sanurihim fil afaq tadi. Ya, Allah akan beberkan, Allah akan tebarkan itu ayat-ayat Allah di ufuk itu, ya, kemudian diriset dan sebagainya sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwasanya Al-Qur'an ini benar. Gitu. Nah, pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat awal diturunkan, kayak misalnya ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Bahwasanya manusia itu ditantang oleh Allah, jika mampu menembus langit maka tembuslah, jika mampu menembus bumi maka tembuslah. Kalian tidak mampu menembusnya wahai jin dan manusia, ya, kecuali dengan menggunakan sultan. Nah, sultan ini apa? Ya, sultan bisa diterjemahkan kekuatan, kekuasaan, ya. Tapi barangnya ini apa yang namanya sultan ini? Ya, apakah sultan kesultanan gitu, kesultanan misalnya? Nah, ataukah apa? Nah, ini pada zaman Nabi SAW mereka bisa memahami bahwasanya langit bisa ditembus, bisa, gitu. Bumi bisa ditembus, bisa. Dengan apa? Dengan sultan. Nah, hanya saja sultan saat itu masih belum bisa diungkap. Saat ini sudah sudah lebih maju lagi. Bahwasanya ada pesawat ruang angkasa, ya, bahwasanya ada drilling, pemboran ke bawah, bahwasanya ada teknologi elektromagnetik yang bisa menembus sampai inti bumi dan sebagainya. Itu baru dipahami di abad-abad kita ini hidup. Masya Allah. Tetapi generasi sahabat mengimaninya dengan baik. Sami'na wa ata'na. Ya.
untuk saat ini maka kita juga perlu membaca, mendengar ya dari orang-orang yang sudah melakukan penelitian, siapapun itu. Ya, jadi ada yang dilakukan oleh Muslim, ada yang dilakukan oleh non Muslim, dan masya Allah luar biasa pada generasi awal, ya, generasi tabiin, masya Allah, ya, mereka melakukan kajian yang luar biasa sehingga menghasilkan peradaban ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang pada akhirnya karena kelemahan dan sebagainya itu diporak-porandakan oleh musuh-musuh mereka, ya, musuh-musuh Islam gitu, sehingga peradaban Islam dihancurkan, Baghdad dihancurkan dan sebagainya, ya. Ini yang terjadi, padahal kaum muslimin sudah merespon ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan penelitian yang luar biasa, dan itu ratusan tahun. Ya. Termasuk di dalamnya kalau kita lihat sejarah, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Romawi Timur, Konstantinopel, itu adalah dia seorang penghafal Al-Qur'an, dia juga mengembangkan teknologi, dia mahir 6 bahasa, ya, ahli militer dan sebagainya. Jadi luar biasa lengkapnya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah orang awam bisa memahami? Orang awam bisa memahami, sudah barang tentu dengan bimbingan orang-orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada orang yang lebih ahli jika kalian tidak tahu. Maka memang Al-Qur'anul Karim itu isyaratnya itu tak terbatas. Ya, ilmu Allah ini tak terbatas. Sehingga kalau misalnya diadakan kajian keajaiban Al-Qur'an tentang kebumian, nah kebumian pun juga macam-macam, kajian keajaiban Al-Qur'an tentang kesehatan, kajian keajaiban Al-Qur'an tentang linguistik dan sebagainya. Maka itu adalah satu upaya, satu cara agar kita bisa selangkah demi selangkah untuk memahami isyarat Al-Qur'anul Karim. Ya, dan para ahli, para pakar mencoba untuk memformulasikan, menyampaikan pemahamannya, disampaikan kepada masyarakat. Sudah barang tentu ini perlu kerja berjamaah, perlu kerja yang rapi, yang sistematis, dan perlu kerja dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang disampaikan ini ilmu yang senantiasa terpandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mungkin itu. Kemudian apakah tafsir Quran ini hanya difahami oleh orang-orang yang berlatar belakang ilmu syariah saja? Memang yang utama adalah bahwasanya untuk bisa menafsirkan Al-Qur'anul Karim maka harus memahami bahasa Arab dengan baik, dengan benar, dengan luas, ya, sehingga bisa memahami bahasa itu sendiri disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga memang butuh serangkaian, seperangkat ilmu-ilmu yang lain untuk bisa memahami itu. Ya, sehingga ahli tafsir, ya, sudah barang tentu lebih bagus lagi kalau berjamaah, ya, untuk menyampaikan tafsirannya, tetapi kebenaran yang akhir hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencoba untuk memahami itu dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk memahami ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang memiliki ilmu, ya, dan sampai kepada kita. Maka alhamdulillah pada hari-hari ini kita menikmati, ya, ilmu tafsir dari para pakar, ya, yang sudah menulis tafsir itu dengan sangat baik. Semoga itu bisa menjadi satu amal soleh buat para penulis tafsir, ya, baik tafsir yang di awal-awal, ya, maupun tafsir yang di akhir. Ya. Ini yang perlu kita coba dalami dari tafsir-tafsir yang ada. Termasuk juga
saat ini ada integrasi dari ilmuwan dan ulama, itu kalau saya mencoba menyebutkan supaya agak sedikit berbeda ya. Jadi orang yang berlatar belakang syariah itu berkumpul dengan orang yang berlatar belakang kauniyah, ya, berlatar belakang kauniyah, ilmu-ilmu kauni, misalnya ilmu kedokteran, misalnya, ya, ilmu kebumian, misalnya. Maka dibahas bersama. Ini ada ayat, tapi ada ayat ini isyaratnya isyarat terkait dengan kedokteran. Maka bagaimana penjelasan ilmuwan-ilmuwan kedokteran, ya, ahli kedokteran. Lalu bagaimana dari sisi bahasanya, lalu bagaimana dari sisi fikihnya dan sebagainya. Ini ulama ini berkumpul menjadi sebuah tim, yang tim ini bisa menerjemahkan, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang konteksnya juga ada konteks kauniyah juga gitu. Dan ini memang satu pekerjaan yang tidak ringan. Karena itu, Masya Allah, kalau kita punya anak-anak, maka yang utama adalah pertama kita ajari mereka untuk bisa memahami Quran, ya, itu nomor satu. Kemudian yang kedua, diajari juga ilmu-ilmu yang terkait dengan kauniyah, sehingga Insya Allah, ya, seperti para pendahulu-pendahulu kita, ya, kayak Imam Syafi'i, ya, beliau juga ahli kedokteran, tapi juga Masya Allah hafal Al-Quran, ya, bahkan khusus mempelajari bahasa Arab, ya, itu luar biasa, Masya Allah, ya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan bacalah, tidak dengarlah, gitu ya. Nah, kenapa kalau ditanya kenapa, ya, nanyanya nggak ke saya, ya, tapi ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Allah yang Maha Tahu, menyampaikannya adalah Iqra, bacalah, ya. Maka hikmahnya apa? Nah, kita tidak tahu persis why-nya, itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah zat yang maha bijak tentu memberikan hikmah kepada kita, bahwasanya dengan membaca maka kita diberikan hikmah, kita diminta untuk aktif, ya, ya, mendengar aktif, tapi membaca lebih aktif daripada mendengar, gitu, Masya Allah. Jadi yang diminta membaca, ya, Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang tadi sudah kita jelaskan, membaca alam semesta, membaca kauniyah, tapi juga membaca ayat-ayat qauliyah, gitu. Jadi perlu ada keaktifan kita, ya. Maka kita setiap hari pun harus membaca, Masya Allah, ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca peristiwa kayak sekarang ada wabah COVID seperti apa, maka kita juga perlu mengumpulkan informasi-informasi, perlu merenungkan, perlu membaca, dalam tanda kutip itu perlu membaca, baik membaca betulan maupun membaca dalam arti membaca situasi, membaca hikmah dan sebagainya, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang mampu mempergunakan akalnya, menggunakan kolbunya, insya Allah dalam kerangka untuk bisa sami'na wa ata'na, kita menyungkur sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, dan kita hijrah kepada kehidupan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalau kita sudah istighfar semua, kita bertaubat semua, kita niatkan dan mulai dari sekarang untuk berhijrah, dan kita meninggalkan semua yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan Allah segera angkat wabah COVID ini yang buat Allah ini sangat mudah. Karena itu mari kita sama-sama lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mas Yasir. Ya, terima kasih pada Ustaz Yunus. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan dari materi ini tentang menguatkan jiwa tauhid dengan harmoni ayat qaul dan kauniyah ini, kita bisa semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim, bisa semakin akrab dengan Al-Quran, dan bisa mentadaburi ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita. Baik jamaah sekalian, sahabat pelita Al-Quran yang dirahmati Allah, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini, malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok sore bersama Dr. Anom Bowo Laksono yang akan membahas tema mengungkap kebesaran Allah dalam penciptaan mikroba virus corona dalam Al-Quran.
Dr. Anom ini adalah dosen geologi UI. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi pukul 4 sore. Sekalian, sahabat Al-Quran sekalian bisa join ke grup, ke Zoom ini sebelum jam 4 supaya kita bisa lebih tepat waktu, dan insya Allah kita bisa selesai juga tidak kurang dari 5:30 insya Allah. Demikian kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman komunitas Pelita Al-Quran sekalian, mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.